Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah, bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Bu Enti. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Rasul Allah, idolaku. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menelaah kisah Nabi Sulaiman dengan percaya diri. Selanjutnya, anak-anak mampu menganalisis mukjizat apa saja yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Dan yang terakhir, anak-anak mampu menyimpulkan sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Anak-anak, coba sekarang perhatikan ada gambar apa ini? Iya, di sini ada gambar anak laki-laki yang sedang memberi makan kucing dan anak perempuan yang sedang memberi makan ikan. Ini merupakan contoh apa ya? Iya, contoh menyayangi binatang, yang berarti menyayangi makhluk ciptaan Allah lainnya. Keteladanan ini merupakan salah satu contoh dari Nabi siapa ya yang tahu? Iya, Nabi Sulaiman. Nah, kita akan belajar kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Yuk, bersama-sama disimak ya anak-anak. Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud. Setelah Nabi Daud wafat, ternyata Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya sebagai raja. Mukjizat Nabi Sulaiman yang terkenal adalah diberikannya keistimewaan oleh Allah, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia anak-anak, tetapi kepada hewan, angin, dan juga jin. Nabi Sulaiman ini ternyata dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Masya Allah, ternyata Nabi Sulaiman ini hebat sekali ya anak-anak solih dan solihah. Ternyata Nabi Sulaiman bisa memerintah kepada semua makhluk. Nah, Allah juga ternyata menundukkan jin-jin untuk Nabi Sulaiman. Jin-jin ini ternyata bisa membangun istana dan benteng-benteng. Ada juga jin yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman atas setan-setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah kejahatan. Dan Allah juga memberinya mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Wah, ternyata Nabi Sulaiman ini hebat sekali ya anak-anak. Ayo, ada yang tahu tidak? Dalam Al-Quran Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa binatang apa? Iya, semut dan juga burung hudhud. Oke, ternyata ketika menjadi raja ya anak-anak, Nabi Sulaiman ini tetap menjadi nabi yang rendah hati, patuh dan tunduk kepada Allah. Jadi Nabi Sulaiman ini tidak sombong ya, walaupun menjadi raja dan nabi yang hebat. Nah, kisah Nabi Sulaiman ini ada dalam surat An-Naml. Nanti kita pelajari bersama-sama ya. Selain itu, Nabi Sulaiman itu selalu berdoa dan selalu dikabulkan oleh Allah, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Jadi Nabi Sulaiman merupakan nabi yang kaya raya pada saat itu. Nah anak-anak, dari kisah keteladanan tadi, ada yang tahu tidak sifat apa nih yang perlu kita contoh dari Nabi Sulaiman? Yuk perhatikan gambar ini. Nah, selanjutnya yaitu gambar orang yang sedang bermusyawarah. Nih, kira-kira sifat apa ya yang dapat kita contoh dari gambar ini menurut keteladanan Nabi Sulaiman?
Berarti anak-anak disimpulkan ya sifat-sifat terpujinya apa saja. Selanjutnya, perhatikan gambar ketiga. Nah, di gambar ketiga ini merupakan salah satu keteladanan Nabi Sulaiman. Nah, Ibu yakin kalian sudah sering melakukan perbuatan ini. Jadi anak-anak, itu tadi merupakan contoh perbuatan yang dapat kita teladani dari Nabi Sulaiman. Terima kasih anak-anak soleh dan soleha, terus semangat belajar ya. Semoga Allah memudahkan anak-anak untuk memahami pembelajaran pada hari ini. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.